حضرة الشيخ منصور المدني إلى حضرة المعالي أحمد بن عزت إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي وعلى إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سكوت إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد إلى حضرة أهل مولانا طوس إلى حضرة أهل العاطفة إلى حضرة الشيخ مدحت الشيخ البدر إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار بن إلى حضرة الشيخ عبد البدر إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواج وذريتنا من الله يعلى درجات الجنة والفاتحة بحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر له ويرحمهم ثم الفاتحة أنه يرزقنا علما نافعا والأمل خالصا مقبولا حسن التعليم والدلالة على أفضل السنة ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن نبيل قلوبنا وقالبنا والهدى والطوى والغنى والموت على دين استقتداء حتى بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Kita tidak semua daripada kitab Al-Fathur Rabbani. Al-Muqaddimatul Mu'allif. Kita masuk daripada Muqaddimah Mu'allif. Innal hamdalillah, sesungguhnya kata Muqaddimah Mu'allif, sesungguhnya segala puji milik Allah Ta'ala. Nahmaduhu, kita itu memuji kepada Allah Ta'ala. Wa nasta'inuhu, dan kita minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Wa nastaghfiruh, dan kita selalu istighfar kepada Allah Ta'ala. Wa na'udzu billahi, dan kita berlindung dengan Allah Ta'ala min syururi anfusina, daripada kejahatan diri-diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan daripada kejahatan pekerjaan kita. May yahdihillah, siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala, fala mudhillalah, maka tidaklah dia akan tersesat baginya. Wa may yudlil, barang siapa yang tidak mendapatkan petunjuk akan tersesat di jalannya, fala hadiyalah, maka tidaklah dia mendapatkan petunjuk baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Adapun sudah, alhamdulillah. Al-majlisul awal, adapun majlis yang pertama. Qala sayyiduna Asy-Syaikh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala, berkata sayyiduna Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir radhiyallahu ta'ala anhu, bukratan, pagi hari, yaumal ahadi, hari Ahad, beribadah di madrasah sini. Tsalits Syawal, tanggal 3 Syawal, sanata tahun 45 wa 500, tahun 545 Hijriah. Al-i'tiradu 'ala al-haqqi 'azza wa jalla inda nuzulil aqdari maududdin. Bermula tidak senang menentang atau menggerutu 'ala al-haqqi, atas Allah Ta'ala itu, inda nuzulil aqdar, ketika turunnya segala ketentuan siri, maududdin adalah penyebab matinya agama. Menggerutu tidak senang di sini, apa-apa turun ketentuan lawan kita tidak senang, sama sekali dengan maududdin, mati agama kita. Tidak senang contohnya apa, banyak mungkar ini hilang, itu mungkar pulang hilang pulang, itu mungkar pulang hilang pulang, artinya menggerutu. Laku ini hilang terus ya. Apakah Tuhan itu kalau namun itu dalam hati, bisa jadi disebabkan dari perbuatan kita, dari perlakuan kita, sehingga apa? Turunnya kadar ketentuan seperti itu. Mautuddin
artinya tauhid seseorang muslim. Artinya sama seperti melawan Tuhan, sama seperti tidak bertuhan. Betul tadi. Mau tawakuli artinya tawakal seseorang. Mau wal ikhlasi artinya ikhlas seseorang. Wal qalbul mu'minu berulah hati orang yang beriman la ya'rifu liman, dia tidak mengenal mengapa. Terjadi sesuatu mengapa. Kita racap terjadi sesuatu pasti dalam diri kita mengapa. Kenapa? Wa kaifa la ya'rifu, dan bagaimana. La ya'rifu, tidaklah mengenal. Bila datang sesuatu kepada orang beriman tentang ketentuan Allah Ta'ala, niscaya dia tidak mengapa dan bagaimana. Artinya jalani saja. Bal yaqulu, tetapi dia berkata, balin nafsu kulluha, tetapi nafsulah yang ketika turunnya sesuatu ketentuan itu kulluha semuanya mukhalifatan, yang selalu menentang. Karena dari kita ada nafsu, jadi tidak senang dengan sesuatu pasti nafsu nang duluan berdahulu nambah baucap. Karena dalam diri manusia ada nafsu, selain ciptakan akal, ciptakan dua nafsu. Ketika diciptakan nafsu, man anta bal ana, di nafsu itu siapa kau ini? Antara khaliq, antara makhluk, ana makhluk, saya lah makhluk. Ini ucapan anak, artinya nafsu itu harap munazi'atan, yang selalu berselisih paham dengan apa keadaan orang beriman tadi. Faman arada islaha, maka barang siapa yang menginginkan memperbaikinya diri tadi, fal bijahidhan, maka hendaklah melawan akan nafsu yang ada dirinya tadi, hatta ya'mana syarruha, sehingga merasa aman oleh kejahatannya. Yang buat diri kita jahat adalah nafsu kita sendiri. Kulluha syarrun fi syarri, setiap sesuatu itu kejahatan, fi syarri pasti terukur dalam kejahatan. Faida jauhatan, apabila engkau sudah bisa melawannya, wal ma'anta, dan engkau bawa tenang terhadap iktirat oleh nafsu tadi, tidak tertuju, sarat kulluha, jadilah semuanya khairan, akan menjadi baik, fi khairin, dalam kebaikan. Fasilu muwafaqatan fi jami' ta'at, yang jadilah muwafaqatan, menyesuaikan, sesuai pada seluruh berbuat ta'at, dengan sebab tadi tidak mengherani akan i'tiraf nafsu tadi, wa fi tarki jami'al nasi, dan pada semua yang dilarang Allah Ta'ala. Fa'ina ibn, karena itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini kan ketika orang meninggal, lalu nafsu waktu itu meiringi baik, wahai nafsu yang tenang, nafsul mutmainnah. Kenapa nafsu itu di sini disebutkan perempuan? Padahal kalimatnya nafsu itu tidak muzakkar, tapi perbuatannya dihukumkan seperti perempuan mutmainnah. Bukan yang menyebabkan dirinya adalah artinya apa? Nafsu itu pada ada tenang, senang baik. Irji'i ila rabbiki, kembalilah olehmu, ila rabbiki, kepada Tuhan. Karena dia nafsu mutmainnah, rabbiki radiyatan, dalam keadaan redha, mardiyah, dan diridhai. Apabila orang tadi sudah yang meninggal nafsunya dari Allah Ta'ala, sudah selamat.
La yakhfa 'ala Allahi syai'un bi'ainihi. Tidaklah tersembunyi atas Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Ma yatahammalul mutahammilun, apa yang tidak bisa memikul oleh orang yang memikul beban, min ajlihi, dari karenanya. Makanya kita berdoa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah telah menciptakan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, min ajlihi. Tidak mungkin Allah dalam menciptakan manusia di alam dunia tidak sesuai kapasitasnya, tidak sesuai keperluannya. Isbiru ma'usa'atan, maka hendaklah kita kawal sabar bersamanya, sa'atan, sesaat saja. Wa qad ra'aitu lutfahu, dan sungguh kalian telah melihat lutfahu, kelembutan kebaikan Allah Ta'ala. Wa in'amuhu, dan nikmatnya Allah Ta'ala, sinina, sudah beberapa tahun lamanya. Maksud kita ini sudah banyak melihat kebaikan Allah Ta'ala, melihat nikmat Allah Ta'ala, dan kita rasakan sinina, sudah beberapa tahun lawasnya, sudah banyak. Apakah Allah Ta'ala itu sedikit masih belum hadir dua kali? Kita sudah jadi nikmat, sudah berkali-kali kita rasakan di sini. Apakah itu bukan kebaikan Allah Ta'ala? Maksudnya di sini tadi. Asy-syaja'atu sabru sa'ati bin nasri wal dhufri isbiru ma'amu wa tabihu lahu. Hendaklah kita itu jadi dan wa tabihu lahu, selalu apa? Terbangun diri kita, artinya jangan lalai. Wala taghful anhu, dan jangan melupakan daripada nikmat Allah Ta'ala dan kebaikan-kebaikannya. Jikalau tidak ada kebaikan Allah Ta'ala, kita nikmatnya, misalnya kita hidup tadi macam-macam yang kita ada yang dihadapi. Wala tatruku ittibahakum ba'dal maut, dan janganlah kalian meninggalkan akan perhatian atau selalu siap ba'dal maut, ketika sudah maut datang. Fa innahu la yanfa'ukumul ittibah, maka sesungguhnya tidak akan bermanfaat akan kalian itu oleh apa? Persiapan-kesiapannya dari kelok pada waktu sudah meninggal. Sebelum meninggal sih kita itu macam-macam yang kita siapkan. Intabihu, pakirlah oleh manusia. Artinya bawalah persiapan oleh qabla liqa'i, sebelum bertemu dan Allah Ta'ala. Intabihu qabla an tantabihu, bersiaplah olehmu sebelum kamu dipersiapkan. Bila amripun, dengan perintah Allah Ta'ala yang disuruhkan kepada kalian itu, petanda, dan maka akan menyesal. Waqtan la yanfa'ukum nadam, pada waktu yang tidak bermanfaat oleh penyesalan. Dirasa menyesal itu sih pasti ada, bukan penyesalannya pada waktu sudah maut, sudah ditanyai oleh siapa malaikat mungkar akhir, hanya menyesal, tidak ada lagi sedikit. Menyesal itu waktu dunia sebelum maut datang. Wa aslihu qulubakum, dan hendaklah perbaiki daripada seluruh isi hati kita tadi. Fa innaha, karena sesungguhnya idza soluhat, apabila bagus isi hati tadi, soluhalakum sahir ahwalikum, maka baguslah akan seluruh daripada kelakuan kalian yang digawi, termasuk kelakuan kita sendiri. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi bersabda, bi ibni Adam mudghatu, di dalam diri manusia itu mudghatu, ada segumpal darah. Idza sholahat, apabila bagus
Salaha laha, baguslah bagi seseorang itu sa'ir jasadihi, seluruh daripada datang tubuhnya. Bagus perbuatannya, bagus dari makanannya. Wa idza fasada, apabila sudah tidak baik dari segi dirinya tadi atau makanannya, fasadalah, maka ikut juga baginya tidak baik sa'ir jasadihi, seluruh daripada dalam tubuhnya itu. Ala, perhatian, apa yang dinamakan itu? Wahiyya al-qalbu, itu adalah hati. Ya, itu sumber segalanya, sumber segalanya. Sholahul qalbi bitaqwa. Syekh Qadir Jilani, baiknya seseorang, baiknya hati itu bitaqwa, dengan ada rasa takwanya. Takwa ini baik pada waktu sendirian, dan diutamakan waktu sendirian, bukan pada waktu orang banyak dan takwa tadi. Wa tawakkuli, dan selalu bertawakal ala Allah azza wa jalla, atas Allah azza wa jalla. Jangan lupa bertawakal, jadi habis berdoa bertawakal, jangan pada lupa. Jangan ingat, karena diri kita orang beriman, jangan hilang tawakalnya. Jadi kita rasa yakin terus, soalnya ada berhasil. Wa tauhidu lahu, dan selalulah mengesahkannya. Wal ikhlasi fil amal, dan ikhlaslah fil amali, pada semua perbuatan. Baik perbuatan ikhlas, baik perbuatan yang dalam ibadah ikhlas, atau perbuatan yang di luar ibadah. Yang mengharapkan jangan di luar ibadah, jangan istilahnya di luar ibadah ada ikhlas, ini sama. Wa fasaduhu bi'adami dzalika, dan apabila tidak bisa bertawakal, tidak bisa mengesahkan Allah, tidak bisa ikhlas, wa fasaduhu bi'adami dzalika, maka tidak baiklah hati seseorang tadi. Al-qalbu thahirun, bermula hati itu thahirun, seperti burung, fi qafasil baniyah, dalam keranjang suatu bangunan. Kadiratun fi haqqitin kamalin fi khizanatin, dan adalah hati itu seperti burung. Kadurratun fi hikatin, dan bentuknya seperti mutiara. Sempurna fi khizanatin, pada suatu simpanannya. Bal i'tibar bit-thahir, maka ungkapan daripada hati itu seperti burung, la bil qobasi, tidak seperti keranjang. Bidurrati, karena hati kayak mutiara. La balihatin, la bilahiqatin, bilman, karena hati itu tidak tersentuh dengan apa, dengan harta atau dengan yang lainnya. Ya, Allah Ta'ala menciptakan hati manusia adalah mahal harganya. Allah Ta'ala menciptakan hati manusia, ciptakan bulan ini, ciptakan hati seperti ini, ciptakan bulan seperti itu, diciptakan hati seperti itu. Jadi hati biasa sama hatinya, tapi isinya tidak sama. Betul sama aja semua hati tadi, tapi isinya yang diciptakan Allah Ta'ala tidak sama. Oleh karenanya Syekh Qadir Jilani berdoa, Allah masbir jawahirana, ya Allah sibukkan anggota tubuh kami bita'atika, dengan kau berbuat taat lawan dia. Wa qulubana bima'rifatika, dan hati-hati kami dengan mengenal dia. Wasyghilna, dan sibukkan kami tula hayatina, sepanjang hidup kami, bi lailina, di malam hari kami, wa naharina, dan di siang hari kami. Artinya
biar berikan kesibukan kami dengan berbuat tolong dia ya Allah. Walhidna dan hubungkanlah kami, sambungkanlah kami bil ladzina taqaddamu dengan orang-orang yang telah terdahulu minas sholihin dari orang-orang yang sholih. Wasidi. Warzuqna ma razaqtahu, berikanlah kami karunia rezeki apa yang dia berikan lewat mereka orang soleh tadi. Wa kullana, dan jadikan kami kama kuntulahum amin, sebagaimana dia jadikan ulun seperti mereka, amin ya rabbal alamin. Jadi saya ngomong lagi ini, tapi bila berikan nasihat ini itu ada ketika doa, artinya mendoakan dengan orang banyak. Ya qaumi kunu lillahi azza wa jalla, wahai suatu kaum yang sedikit, kunu lillah, jadilah kamu bersama Allah Ta'ala itu kama kana sholihuna lahu, sebagaimana orang-orang salih mereka itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yakuna lakum kama kana lahum. Apa orang saleh tadi? Ridha bi af'alihi, senang dengan semua perbuatan Allah Ta'ala orang saleh. Wa bi ghairihi, orang saleh itu cirinya yang pertama, ridha terhadap apa yang diberikan Allah, yang diperbuat Allah Ta'ala dengan dirinya. Ya ghulam, wahai anakku. Jadi sini memanggil wahai anakku, kenapa? Karena sini memanggil dengan panggilan kesayangan. Artinya anakku, yang ada waktu itu hadir di tempat sini sama seperti menyebut kita anak sidik. Ya ghulam nafsaka, wahai anakku, pertama-tama nafsaka awalan, pertama-tama berikanlah nasihat kepada dirimu dulu. Thumma nafsa ghairika, kemudian sudah kau memberikan nafsu, memberikan apa nasihat kepada dirimu, barulah engkau berikan nasihat kepada yang lain. Artinya kita sedikit memperbaiki daripada perbuatan kita dulu. Kita akan perbaiki hanya memberikan yang lain. Alaika bi khawaisati nafsika, hendaklah lazimilah atas engkau melihat kekurangan diri engkau. Kita sedikit Allah Ta'ala pasti ada kurangnya, tapi dari Allah menciptakan itu bentuk fisiknya ada baiknya, tapi dari segi dalamnya ada yang kurangnya. La tata'adda ila ghairika, janganlah engkau itu merasa membaguskan diri, berta'adda membilang diri kepada yang lain, daripada engkau. Wa qad baqiya indaka baqiyatan tahtaju ila islahiha, sungguh tersisalah atas engkau itu ada waktu yang engkau bisa membutuhkan untuk memperbaiki daripada diri engkau tadi. Artinya diri kita itu asalnya jahil, kalau diperbaiki menjadi orang bail. Jangan dibedakan dari kita itu jahil sedikit tadi. Wailaka, maka celakalah engkau, anta ta'rifu, engkau mengenalnya, kaifa takhlusu ghairaka, bagaimana engkau selamat akan selain engkau. Kau selamat sedikit pasti ada caranya. Jangan hendak selamat tapi caranya tidak tahu. Bagaikan anta amat, engkau itu kayak kurang buta. Kaifa taqulu ghairuka, bagaimana engkau itu buta dan bagaimana engkau bisa menuntut yang lain. Ini bisa memadai orang saja, sedangkan engkau buta, kayak menuntut yang lain. Nang dituntut buta
menuntut buta. Innama yaqulun nasu al-baslihu, hanya saja yang menuntut orang buta manusia yang melihat daripada mata hatinya, yang melihat kepada orang tanpa ilmu. Innama yakhlusuhum minal bahri sami'i al-mahmud, hanya saja yang bisa menyelamatkan mereka itu daripada lautan as-sami'i, oleh orang yang berenang al-mahmud, yang terpuji. Isinya bisa menyatakan itu ada orang yang bisa berenang. Maksudnya apa? Orang yang bisa berenang itu maksudnya orang punya ilmu yang bermanfaat, mungkin bisa menyelamatkan bagi yang lain. Innama yuradun nas minallahi azza wa jalla man arafahu, hanya saja dikembalikan manusia itu, artinya nanti yang meninggal, ilallahi azza wa jalla, kepada Allah Ta'ala, man arafahu, orang yang sudah kenal lawan Allah. Amma man jahilahu, adapun orang yang jahil akan biaman Allah Ta'ala tadi, kaifa yadullu alaihi, bagaimana bisa menunjukkan atasnya. Jadi dikembali manusia nantinya, kita mati sedikit pada Allah Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang mengenal Allah Ta'ala. La kalama laka fi tasarrufillah, artinya Allah Ta'ala bina dengan orang tadi. Wa tuhibbuhu wa ta'mallahu, di sini engkau sudah mengenal Allah Ta'ala tadi, engkau menyukainya, cinta dan beramal baginya. La li ghairihi, bukan kepada yang lainnya. Artinya sampai mengalami amal pun tidak memandang yang lain, hanya karena Allah Ta'ala. Kalau ibadah, amal ibadah yang lain tidak ada yang lain tujuannya. Wa takhafu alla min ghairihi, dan takut daripadanya Allah Ta'ala tadi akan selain darinya. Hadza bil qalbi yakunu la bil qalbi lisan. Itulah sifat sebagaimana diungkapkan oleh hati manusia tadi. Bil qalbi yakunu bil lisan, ungkapan hati beda dengan ungkapan lidah. Kadang lidah ucapannya seperti itu, dalam hatinya tidak seperti itu. Wa yaka anta lisan, celakalah engkau di sini. Lidah engkau yattaqi, berucap takwa kepada Allah Ta'ala. Kadang lidah kita sini mengucap takwa kepada Allah Ta'ala. Wa qalbuka yabjiru, sedangkan hati engkau berbuat jahat. Ya, sesuai takwa tadi, sesuai dengan perkataan, sesuai dengan perbuatan. Namanya mengamalkan takwa ini susah, nanti kadang di mulut saja, di hati beda. Yabjiru lisanuka, lidah engkau yang berbuat macam-macam. Yashkuru, kadang lidah engkau mengucap syukur, berbuat macam-macam tapi kadang mengucap syukur. Wa qalbuka ya'taridu, tapi hati engkau menentang. Ya, lidah mengucap syukur tadi, di hati lain, hati beda. Kadang ucapan lidah dan ucapan hati sama kadang. Kalau Allah Azza wa Jalla, hadis kursi, dia berkata, dengan wahai manusia, khairi ilaika, kebaikan kepada engkau, nazilun, selalu aku turunkan, aku berikan. Wa syarruka
dan kejahatan engkau ilayya kepada kata Allah Ta'ala sa'idun makin meningkat naik. Jadi engkau minta kebaikan lawan aku ya Tuhan, aku berikan, aku turunkan. Kejahatan engkau yang engkau lakukan kepada aku makin naik terus. Diberinya mengaku kejahatan kepada Allah Ta'ala sa'idun selalu meningkat, tambah terus. Waihana, di sini ucapan waihana harus celaka di sini. Tadai engkau mengaku annaka abduhu bahwasanya engkau hambanya. Wa tuti'u siwah tetapi engkau mentaati selainnya. Mengaku hambanya, tapi taat lawan yang lainnya. Taat lawan siapa? Selain Allah, taat lawan hambanya juga. Lau annaka abadahu, lau annaka abduhu al-haqiqati. Jikalau sesungguhnya engkau itu hambanya al-haqiqah yang sebenarnya, la'adaita bihi, sungguh engkau sudah membiasakan diri menjadi hambanya bihi pada Allah Ta'ala tadi. Jangan waktu sembahyang aja di hambanya, gawilan wajib jadi hambanya, nimbah gawilan wajib hampir jadi hambanya, jadi hamba manusia. Di sini setelah menggawi nang wajib nang to'al tetap menjadi hambanya. Wa walaita fihi, dan engkau diperintahkan oleh yang lainnya. Siapa yang pertama oleh yang lainnya adalah hawa nafsu. Wal mu'minul mu'minu, bermula orang beriman yang yakin itu la yuti'u nafsuhu, tidak akan mentaati nafsan akan nafsunya, wa syaitanahu, dan bisikan syaitannya, wa hawahu, dan keinginannya yang tidak baik. La ya'rifu syaitan hatta yuti'ahu, tidaklah mengenal syaitan itu atau iblis itu hatta yuti'ahu, sehingga engkau mentaatinya. Bila engkau lawan syaitan iblis, pasti syaitan tahu ini dari iblis, syaitannya sudah aku goda, sudah aku rantai dirinya, sehingga aku mudah untuk apa? Menggoda dan mengawalinya. La yubali bi dunya hatta yadulla laha bal yu'iduha. Nah, sudah mentaati syaitan itu, tidaklah peduli dia dunia tadi menggawi apa aja, hatta yadulla laha, sampai membuat dirinya hina, bal yu'iduha, bahkan dengan sebab perbuatannya tadi menghinakan dirinya itu. Wa yutubul akhirata fa idza khalasta lahu tarkuha, apabila engkau berhasil meninggalkan mentaati selain Allah Ta'ala tadi, wa tasala bi maulahu, dan berhubungan dengan Tuhan Allah Ta'ala, yakhlusu ibadatahu, istilahnya selamat ibadahnya, lahu bi jami' awqatihi, pada semua waktunya. Ya, pada semua waktunya dia kawan meninggalkan daripada selain taat kepada Allah Ta'ala. Sami'a qawla azza wa jalla, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Sudah jelas. Dan tidaklah diperintahkan mereka itu manusia tadi illa liya'budullaha, kecuali menghambakan diri kepada Allah Ta'ala itu mukhlishina lahu, hal keadaannya ikhlas, lahu dina, baginya agama, hunafa, yang lurus. Ini maksudnya apa? Da'an kasyirkan, tinggalkanlah, jauhilah daripada kau menyekutukan Allah Ta'ala bil khalqi, dengan makhluknya. Ini maksudnya jangan makhluk tidak Tuhan. Bila
Makhluk itu punya kelebihan, punya macam-macam. Jangan diri dianggap penolong, penyelamat, jangan di situ. Kadang-kadang terbalik. Ada yang menyelamatkan, ada yang menolongi, kalau tidak diri kayak Tuhan saja. Penyelamat dan agama. Kenapa? Karena makhluk yang sudah menyebutkan Allah Ta'ala. Kita ucapkan hati ini penolong. Namanya orang penolong, disebutkan penolong ya. Itu sudah menyebutkan Allah Ta'ala. Sedikit aja kan di hati atau ucap, walaupun ada ucap di muntung, sudah menjadi penolong ya kan, sudah menyebutkan Allah Ta'ala. Wa wahyul haqqa azza wa jalla, dan esakanlah Allah Ta'ala itu. Wa khaliqul asya'i, dialah yang mencipta segala sesuatu. Jami'an, semuanya. Wa biyadihil asya' jami'an, dengan kekuasaannya sesuatu itu diciptakannya. Ya talibal asya' min ghairihi, wahai orang yang mencari sesuatu dari selain Allah Ta'ala itu. Ma'an ta'aqil, engkau tidaklah orang yang berakal di situ. Tidak termasuk orang yang berakal kalau mencari sesuatu selain Allah Ta'ala, meminta kepada selain Allah Ta'ala. Bal huwa syai'un laisa huwa fi khazainillah, bahkan adalah apakah sesuatu yang meminta selain Allah Ta'ala tadi tidak termasuk pada simpanan kekayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal Allah Ta'ala, kita tahu Allah Ta'ala itu kaya dan banyak simpanan kekayaan Allah Ta'ala tadi. Qala Allah Azza wa Jalla, firman Allah Ta'ala, wa in min syai'in, tidak ada dari sesuatu apapun, illa indana, kecuali di sisi kami, kata Allah Ta'ala, khazainuhu, simpanan perbendaharaan kekayaan. Minta sesuatu ya Allah Ta'ala, lawan kami, indana, lawan aku, jangan yang lain. Jangan minta lawan manusia. Datangi itu ya, golongan yang lebih ditangi yang kita sendiri. Kalau menganggap dia pilih kekayaan Tuhan, cerita di sudah menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sini sebagai penyelamat hidup, penyelamat hidup disebut mati. Jangan. Jadi dua makhluk juga. Yahnamu laka syurbu min bahri ilmi. Ya qaumi ta'alu wa dhallu azza wa jalla. Wahai suatu kaum kelompok muslimin, marilah kita ta'alu, silih mengajak. Marilah kita apabila datang ketentuannya, datang daripada kehendak Allah Ta'ala, lalu kita merasa hina. Kenapa? Karena kita seorang itu pasti ada hinanya. Wa naqti urusa zawahirana, dan kita di sini nutaqtiu hina tadi di hadapan Allah Ta'ala dengan datang ketentuannya seperti menginjak-injak kepala oleh kaki kita. Wa bawakinana nawafiqul qadra wa namshi bi ridaihi. Setiap hari sini hamba itu selalu merendah, tidak meninggi. Kita seorang hamba pasti merendah. Mau kita tiap hari meninggi, berarti saya seorang hamba. Kita tiap hari merasa terhormat, berarti lain seorang hamba. Mau hamba itu kan merendah Rasulullah. Ya mulab alaika bitaqwa alaika bihuduri syar'i wal mukhalafati nafsi, kata Qasidin tadi selalu menyebutkan nafsu wal hawa wa syaitan, karena setiap manusia yang diciptakan Allah Ta'ala tidak terlepas daripada
nafsu, hawa dan syaitan. Ya gulam wahai anakku sijid alaika bitaqwa atas engkau bertakwa juga ihuru bisyari dengan dibekali dengan hukum-hukum syarah hukum agama wal mukhalafati nafsi dan selalu melawan nafsu wal hawa dan hawa syaitan dan syaitan wa qarnasu dan teman-teman yang tidak baik. Al-mu'minu fi jihadi, bermulawan beriman itu fi jihadi, setiap harinya fi jihad, dalam melawan, fi jihad dalam suatu perlawanan haulahi. Nah musuhnya siapa? Mukhalafatu nafsi, melawan nafsu, wal hawa, melawan keinginan yang baik, syaitan, melawan bisikan syaitan. Itu tiap hari beriman itu, kata beliau itu tiap hari pasti ada jihadnya. Jihadnya lawan siapa? Tadi haulai, mereka ini la yakashifu, yang bisa menutupi, yang tidak bisa membuka oleh seseorang kepada Allah Ta'ala. Jadi hijab, jadi dikit nafsu, hawa, syaitan, bisikan syaitan tadi. La ya'lu zahruhu farsuhu an qurbusi sirgihi yanamu nawmul qawmi. Jadi ada namanya sidik, diibaratkan sidik adalah itu penghalang hijab bagi diri manusia seorang hamba. Bedanya nafsu, hawa karena hawa dilawan. Mana mau melawan semuanya. Hawa melawan nafsu, hawa mana mau dilawan sih. Hawa melawan nafsu dan hawa, bisikan syaitan yang mana mau dilawan. Kalau melawan ketiganya, alhamdulillah. Ini mau melawan ketiganya. Tapi di antara tiga ini pasti ada kau melawan salah satunya. Mengapa salah satunya? Kita orang biasa ini kita kalau tiga yang ini melawan nafsu hawa, hari dingin pasti pikiran mau makan, yang dingin menjalan jauh-jauh di baju, naik ke rumah barulah lapar, baju dalam dan jauh-jauh baju. Malah parut balik rumah aja, baju calon ya ini di baju ujung-ujung lapar parut masuk rumah, nah makan pulang lapar parut, awak keinginan akal baik di dalam rumah ada macam-macam timbul keinginan akal baik, kayak baca supaya kau makan, nah itu muncul langsung syaitan supaya kau makan, ambil jalan kita saja. Bilingan tuh, karena nafsu tadi bocor hawa, bawa bocor bisikan syaitan itu ada. Orang baru tinggal yang ketiga ini ada terus nafsu wal hawa syaitan. Kama yang timbul jawahibu qadan yaumil qiyamati. Yang timbul Allah azza wa jalla, tapi setiap perbuatan anggota badan kita disebut tadi yang disebabkan oleh keinginan nafsu tadi, nantinya di hari kiamat anggota badan kita akan bertutur, seluruh anggota badan tadi yang dihukum Allah Ta'ala berikan kuasa kepada mereka supaya bertutur berbicara kullana tikir akan setiap berbaca pembicaraan yang jelas, lidah itu dikunci. Yang tipuhum kama yang tipul jamalu, anggota badan dengan nanti hari kiamat oleh bisikan daripada hawa nafsu dan syaitan tadi adalah mereka bertutur sebagaimana yang dulunya al-jamal benda mati diberikan Allah Ta'ala kekuasaan, al-jamal bisa bertutur anggota badan tadi yuhayyi'u lamasbaban yang timbul
idza aradahum bi amrin ayyam, apabila mereka tadi anggota badan itu mereka disuruh dengan satu perkara yang dipersilakan untuk bertutur bersuara, hayya Allah, mereka persiapkan jawaban ucapannya. Tangan berbicara dengan tangan, gara-gara nafsu, wahai Tuhan, perwakilan nafsu, ujar batis gara-gara hawa, wahai Tuhan, ujarnya boleh dibijar telinga gara-gara bisikan syaitan, wahai Tuhan. Tidak ada alasan lagi. Di akhirat tidak menerima alasan. Di dunia kalau menerima alasan, menjaga alasan jujur, asal hanya memberi kasihan, diterima orang alasan kejiran. Itu mau wajah memberi kasihan atau alasan, seseorang dari Allah. Kenapa wajah yang sudah kasihan memberi balas? Tapi punya wajahnya sangar, alasan mesti dalam menerima, karena lihat wajahnya sangar, dia masih kau menerima lagi, menjaga biar wajahnya polos, biar wajahnya sangar, tetap tidak menerima alasan. Ya, pikirannya. Menjadi dia tidak waras, diterima orang alasannya, boleh kasihan saya. Ketika bilhujjat alim, untuk mempertanggungjawabkan alasan atas mereka. Fa'antaqal anbiya wal mursalin. Fa'antaqal anbiya wal mursalin. Sebagaimana Allah Ta'ala memberikan tutur kepada para nabi dan para rasul nantinya. Falamma qubidu ilaihi aqamal ulama al-ummah. Dan nantinya setelah dikumpulkan dicabut ulum, kemudian dikurung dari kiamat. Aqama ulama al-ummal, nantinya para ulama-ulama al-ummal yang al-amilin, yang mengamalkan ilmihim dengan ilmu mereka, fayantibuhum, maka akan bertutur dua bima yasluhul khalqa, dengan apa yang diberitakan oleh si makhluk, iyabatan anhum, sebagai gantian bagi mereka. Jadi nantinya makhluknya di hadapan lawan ulamanya. Jadi kata Allah Ta'ala, wahai makhluk, apa yang pandangan dari seorang alim ini? Belum pandangan dari seorang alim ini, wahai Allah Ta'ala, ini dan belum amalkan. Wahai orang alim, apa kamu mengamalkan? Nah, ini kita ngomong, kata kamu boleh. Kata kamu bahas. Kenapa? Sama-sama nantinya akan dihadapkan. Oleh karenanya dari Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya, bermula-ulama para ulama alim itu pewaris para nabi dari segi apa? Ilmu dan amalnya. Karena mengamalkannya susah, sangat sulit mengamalkan. Susah. Ucapan mengamalkan itu nyaman, dari segi ucapan nyaman mengamalkan, tapi mengerjakannya susah. Ya qaumi, wahai satu kaum, ushkurullah azza wa jalla ala ni'amihi. Kita disuruh sini bersyukurlah kepada Allah Ta'ala ala ni'amihi, atas semua nikmatnya. Unzuruha minkum, lihatlah olehmu semuanya nikmat sudah banyak. Nah, dilihat, nah dirasa sudah banyak sih nikmat dari Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa aja dari kalian itu min ni'matin, yang dirasakan dari nikmat, fa minallah, maka berasal dari Allah Ta'ala. Merasakan banyak nyaman, diberikan lawan hambanya merasa nyaman, merasa lezat, maka itu nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina syukru minkum ya mutaqallibina fi ni'amihi, di mana rasa syukur dari kalian?
Ya mutaqallibin, wahai orang yang berpaling, bi ni'amihi, pada mensyukuri nikmatnya. Sudah banyak nikmat Allah Ta'ala, kata beliau, tapi kita tidak mensyukurinya. Sudah banyak yang diberikan tiap hari, tapi kita tidak mensyukurinya. Ya man yara ni'amahu min ghairihi, wahai orang yang melihat nikmat-nikmat Allah Ta'ala min ghairi, daripada yang lainnya. Artinya nikmat Allah akan berikan lawan hambanya tidak sama. Mau paksa nggak semua. Ini diberikan Allah Ta'ala seini, ini diberikan Allah Ta'ala seini, sama. Kadang hari ini diberikan Allah Ta'ala ini banyak, kadang besok yang ini diberikan Allah Ta'ala dikit, nanti dikit bilang besok diberikan Allah Ta'ala banyak. Kadang-kadang turawihu ni'amahu min ghairihi, kadang-kadang tarawna, engkau melihat nikmatnya itu min ghairihi, dari yang lain. Maksudnya kadang yang lain dapat nikmat, kita kadang dapat nikmat. Ya, jelas di sini kan? Kita hari ini kita tidak dapat nikmat, tapi orang nikmat kita bersyukurnya apa? Bersyukurnya mudah-mudahan nikmat naik dibuat. Wataratan tastakhilluna, kadang-kadang engkau diberikan nikmat sedikit, tastakhilluna, maka merasa sedikit. Nasi ada beli makan. Nasi ada, iwaknya ada, yang dicari. Yalah, ada juga lagi. Nggak iwak. Tastakhillu, merasa sedikit, pada sudah banyak. Wa tantaziruna ila ma laysa indakum, dan kalian menunggu kepada sesuatu yang tidak ada bagian daripada kalian itu. Mudahannya besok dapat banyak, cuma menunggu. Dan sudah dapat banyak, menunggu supaya kaya itu juga. Wa tasta'inu biha ala ma'asi, dan kadang-kadang dengan nikmat tadi engkau memberikan pertolongan atas seseorang yang dimurkai Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meski semua Ta'ala mati semua khotimah, tujuhkan semua khotimah, dan kita tidak mematikan Allah, semoga dengan menjadi kembali dari Rasulullah SAW. Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qina bihi mu'allim wa qina bihi mu'allim, ta'ala bihi ma'allim bihi hasanah, akhirati hasanah, wa qina 'adzaban Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.